Shalom, Youth GKI Pregulan Budur semua. Gimana kabar kalian? Senang saya bisa menghubungi kalian melalui online walaupun saat ini. Tapi biarlah, semoga kalian tetap sehat, tetap dalam kondisi yang baik. Oh ya, saya juga mengingatkan kalian juga harus mengikuti nih schedule dari kebaktian youth kita. Dan juga kalian bisa subscribe di channel GKI Pregulan Budur supaya kalian bisa update semua video-video yang ada maupun juga acara-acara yang ada. Ya, sobat Pregun Youth Community semua juga bisa nih saling memperhatikan, saling memberikan sapaan kepada teman-teman walaupun dalam kondisi seperti ini kita terbatas untuk bertemu. Tapi kalian bisa melakukannya melalui Instagram @Pregun Youth Community maupun juga di acara-acara fellowship ataupun CG online yang lain. Kita stay connected satu dengan yang lain. Juga nanti di kebaktian ini kalian juga bisa memberikan komentar di kolom komentar di bawah. Selama kebaktian juga kalian bisa memberikan persembahan melalui QR code yang akan ditampilkan dan juga melalui transfer ke rekening gereja kita. Oke, selamat menikmati dan selamat beribadah. Halo teman-teman sekalian, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya dalam keadaan yang baik. Dan kita bersyukur pada Tuhan karena hari ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu tema mengapa semua orang berbohong. Nah, tentu saja kita bertanya-tanya dong, apakah betul semua orang tuh suka berbohong? Dan kita akan belajar sebenarnya apa sih yang menjadi sumber sehingga kita sulit sekali untuk berkata yang jujur. Nah, hari ini sebelum kita memulai, mari kita bersama-sama menyatukan hati kita dan berdoa kepada Tuhan dan memohon pimpinannya supaya kita dapat mendengarkan firman Tuhan ini dan kita boleh bertumbuh serupa dengan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Kami percaya Tuhan bersama dengan kami di semua situasi kehidupan yang kami sedang hadapi. Dan hari ini kami akan menaikkan doa kami kepadamu, mohon supaya Tuhan yang menolong kami, supaya dalam ibadah kami pada hari ini kami boleh sungguh-sungguh meletakkan hati kami di dalam hadirat Tuhan dan kami boleh fokus memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di doa kami mohonkan doa ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan, Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Kebaktian ini kita mulai dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita datang daripada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya damai sejahtera bersama dengan kita sekalian. Amin. Mazmur 100 ayat yang keempat berkata demikian. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Marilah dengan tetap bangkit berdiri, kita nyanyikan, ku nyanyi haleluya. Biarlah kami datang Tuhan ke dalam bait-Mu untuk menyembah-Mu, karena hanya Kaulah yang terbesar dan Kaulah yang termulia. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau
ada bagiku. Dan kami datang Tuhan, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. jemaat dipersilakan untuk duduk. Kebohongan seringkali menjadi salah satu lifestyle, baik secara sadar maupun tidak sadar, yang kita lakukan dalam banyak momen kehidupan kita. Dan hal ini sejalan dengan natur keberdosaan kita sebagai manusia. Namun Tuhan bersabda dalam Imamat 19 ayat yang ke-11, janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Dan biarlah ini menjadi sebuah pengingat bagi kita semua untuk menghidupi firman-Nya dalam setiap aspek kehidupan kita. Karena kita telah dibenarkan melalui penebusan Kristus, dan di dalam Dia kita menemukan pengharapan kita yang sejati.
tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Dan Kaulah kekuatan kami Tuhan, yang menopang kami. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Dosa dan kesalahan yang kita lakukan adalah salah satu natur kita sebagai manusia. Bahwa dalam dosa dan kedagingan kita semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Namun Allah menegaskan kembali rancangan kasih karunia-Nya kepada kita semua melalui Roma 3 ayat yang ke-24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma oleh penebusan di dalam Kristus Yesus. Kristus telah hadir sebagai anugerah yang sempurna untuk menghadirkan keselamatan bagi kita semua. Dan di dalam Dia saja kita memiliki kekuatan, kita memiliki pengharapan yang sejati. Marilah kita menyerahkan segenap hati kita. Kita menyerahkan hidup kita, menyerahkan komitmen kita untuk memuliakan nama-Nya, satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kita. This is my desire,
teman-teman sekalian, apa kabar? Kami berharap teman-teman sekalian dalam keadaan yang baik, dan kita bersyukur karena hari ini kita masih boleh mendengarkan firman Tuhan dan belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar sebuah tema, yaitu everybody lies. Semua orang itu berbohong. Nah, apakah benar semua orang itu berbohong? Mari kita melihat satu bagian firman Tuhan yang akan kita baca dari Imamat pasalnya yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Imamat 19 ayatnya yang ke-11. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia dalam mereka yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Amin. Nah, bicara tentang kebohongan, tentu kita melihat ada semua orang, bahkan banyak orang yang hari ini juga berbohong. Nah, banyak hal kita berbicara tentang kebohongan, mungkin ada orang yang juga suka mikir bahwa ada bohong besar, ada bohong yang kecil. Tapi saya akan jelaskan dulu dua hal yang berkaitan tentang kebohongan ini. Yang pertama adalah, waktu kita bicara tentang kebohongan adalah sebuah dampak dari dosa. Jadi, kebohongan itu sendiri di dalam dirinya bukanlah dalam tanda kutip dosa itu sendiri. Dosa itu adalah natur kita. Jadi karena kita ini berdosa, maka kita itu melakukan sebuah kebohongan. Oleh karena itu, kita harus memahami bahwa pada waktu kita mendengarkan khotbah ini, jangan sampai kita ini terjebak, guys, di dalam moralitas duniawi yang seakan-akan kita hanya bicara tentang jangan berbohong, dan kamu harus berkata jujur, dan seterusnya. Nggak gitu. Kita akan belajar bahwa pada saat kita belajar tentang keberadaan kita sebagai manusia yang berdosa, maka pada waktu kita jatuh di dalam dosa, oleh karena itu maka kita melakukan sebuah kebohongan. Jadi kebohongan adalah sebuah buah dari natur kita sebagai manusia yang berdosa. Seorang manusia yang berdosa itu dikatakan berdosa bukan karena dia berbuat dosa, maka dia dikatakan sebagai orang yang berdosa. Bukan. Tapi karena dia adalah orang yang berdosa, maka dia itu berbuat dosa. Artinya, problem kita adalah bukan berusaha untuk ngomong jujur, guys. Tapi kita ini justru harusnya berjuang dan mempunyai kuasa untuk mengalahkan kuasa dosa itu sendiri. Nah, pada waktu kita punya kuasa untuk mengalahkan kuasa dosa itu, maka kita akan belajar untuk tidak hidup di dalam kebohongan. Yang kedua adalah pada waktu kita bicara tentang kebohongan, seringkali kita bicara juga tentang bohong besar dan bohong kecil. Nah, kalimat ini sendiri adalah sebuah kebohongan. Kenapa? Karena di dalam Alkitab, di hadapan Tuhan, tidak ada tuh yang dikatakan bohong besar dan bohong kecil. Apalagi kalau kita ngomong tentang bohong putih dan bohong hitam. Itu udah pasti nggak akan ada. Karena di hadapan Tuhan, apapun juga yang kita bawa, apapun juga yang kita lakukan, dengan motivasi dan tujuan kebaikan sekalipun, pada waktu kita melanggar hukum Tuhan, kita dikatakan sedang berdosa. Maka di hadapan Tuhan tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Tidak ada bohong besar, tidak ada bohong kecil. Apapun juga yang kita katakan tidak seperti sebuah kebenarannya, maka kita sedang berbohong. Bukan hanya itu, ketika kita menyampaikan setengah kebenaran sekalipun, maka pada saat yang sama kita sedang berbohong. Nah, kita akan melihat Imamat pasal 19 ayat 11 yang tadi kita sudah baca, guys. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Sebelum kita melihat teks ini lebih dekat, maka kita perlu memahami bahwa kitab Imamat adalah kitab di mana ada banyak sekali aturan, banyak sekali hukum yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Nah, pertanyaannya, kenapa sih kok Tuhan memberikan aturan tersebut? Yang ada dua sebenarnya alasan mengapa kemudian Tuhan itu memberikan kitab Imamat ini. Yang pertama adalah karena bangsa Israel itu hidup terlalu lama di bawah perbudakan Mesir, guys. Karena dia hidup terlalu lama dalam perbudakan Mesir, maka cara mereka hidup, cara mereka bertingkah laku, cara mereka berbicara satu dengan yang lain, cara mereka berpikir, guys, itu seperti orang Mesir.
Sedangkan Tuhan pada waktu membawa mereka dari perbudakan masuk ke dalam sebuah tanah perjanjian yang baru, Tuhan ingin mereka itu men-setting ulang, mengkalibrasi ulang cara mereka memikirkan tentang penyembahan yang sesungguhnya kepada Tuhan. Alasan yang kedua adalah karena Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kudus. Artinya, ini tidak hanya bicara tentang sebuah kebaikan penyembahan, bukan. Tapi Allah sendiri ingin disembah dengan caranya. Bukan cara manusia, tetapi cara Tuhan itu sendiri. Dan pada waktu kita bicara tentang kitab Imamat, di sanalah akan ada banyak korban penyembahan, korban persembahan, korban keselamatan, korban penghapus dosa, dan lain sebagainya. Yang sebenarnya menggambarkan tentang tipologi ke depan, di mana anak domba Allah yang adalah Kristus itu mati menebus dosa kita, sehingga kita di hadapan Tuhan dianggap kudus, bukan karena apa yang kita bawa kepada Tuhan, tapi karena anak domba Allah sudah mencurahkan darahnya dan memberikan kepada kita pengampunan dosa. Nah, ini harus clear dulu supaya kita bisa memahami pada waktu kita melihat Imamat pasal yang ke-19 itu dibuka dengan kalimat ayat yang ke-1. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Maka ini prinsip yang pertama yang kita harus pahami, bahwa di dalam bagian ini kita belajar bahwa kita dipanggil oleh Tuhan ada 3 hal penting, yaitu kita bicara tentang status yang kudus di hadapan Tuhan, identitas yang kudus di hadapan Tuhan, dan yang ketiga adalah identitas itu akan diikuti oleh gaya hidup. Maka status kita di hadapan Tuhan adalah orang yang kudus. Artinya setelah kita percaya kepada Tuhan, kita dikatakan orang yang kudus. Maka ada banyak orang juga nanya, kalau gitu harusnya nggak bikin dosa lagi dong, katanya orang kudus. Bukan gitu guys. Yang dimasukkan di dalam bagian status adalah sama seperti waktu kita bicara bapak dan anak. Pada waktu kita menjadi anak dari papa kita, tentu kita melakukan kesalahan. Tetapi kesalahan yang kita lakukan tidak merubah statusku sebagai anak dan dia sebagai bapak saya. Demikian pula pada waktu kita ini belajar firman Tuhan, kita percaya, kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di saat itulah status kita menjadi orang kudus guys. Nah, pada waktu kita menjadi orang yang kudus, maka dia adalah Bapa, aku adalah anak. Status kita tidak akan pernah bisa diubah-ubah oleh apapun dan siapapun. Yohanes 10:28 mengatakan, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak ada yang bisa merebut mereka dari tanganku. Artinya guys, pada waktu Yesus menebus dosaku dan dosamu, kita ini hidup bersama dengan Kristus. Pada waktu kita melepaskan tangan kita kepada Yesus, kita lupa akan kebaikan Yesus. Yesus tidak pernah meninggalkan engkau. Bahkan dengan caranya yang ajaib membuatmu untuk berpegang lagi kepada Dia. Maka status kita sebagai orang kudus memberikan sebuah pesan yang penting bahwa aku dan Tuhan selalu bersama-sama. Tapi tidak hanya status, tapi juga identitas. Artinya, apa yang kita pahami sebagai anak Tuhan harusnya nampak dong dari bagaimana kita itu berperilaku guys. Makanya yang ketiga adalah tentang gaya hidup. Selama kita mengaku sebagai anak Tuhan, tapi identitas kita tidak diikuti dengan gaya hidup kita, maka ada sesuatu yang salah dengan apa yang kita yakini dan kita pahami. Benar ya? Misalnya contoh, ada sebuah ilustrasi klasik banget. Seorang raja yang tidak punya anak, lalu kemudian dia berjalan-jalan di sebuah masyarakatnya dan menemukan ada anak yang kemudian yatim piatu. Singkat cerita, anak ini yang tadinya anak gembel di pinggir jalan, anak yang tidak punya papa dan mama, diangkat oleh raja ini menjadi putra mahkota guys. Begitu masukin ke dalam istana, dia dimandiin, dikasih aturan untuk makan, untuk tidur, harusnya makan begini, pakai piring ini, pakai sendok ini, berpakaian bak seorang pangeran, dan semua hal dia lakukan. Lalu kemudian 2 bulan atau 3 bulan kemudian sang raja pergi. Tak lama kemudian raja kembali pulang, dan ketika melihat anak yang dia sudah ambil dari pinggir jalan tersebut menggunakan aksesoris dan pakaian kerajaan guys. Tapi yang dilakukan oleh anak ini, dia bermain-main di lumpur, dia bermain-main di pinggir jalan. Seperti selayaknya dirinya pada waktu masih ada di pinggir jalan sebelum jadi putra mahkota. Tapi yang menariknya adalah dia menggunakan aksesoris kerajaan guys. Dia menggunakan aksesoris putra mahkota.
Dan sang raja begitu sangat terkejut karena pada waktu dia makan siang, makan malam, pada waktu tidur, seharusnya dia tidur dan makan selayaknya seorang putra mahkota. Tapi apa yang terjadi? Dia malah menggunakan aksesoris tersebut sambil mengangkat tangannya seperti makan di warteg, guys, di warung Tegal. Kalau makan di warung Tegal sih enak ya. Tapi karena ya memang enak warung Tegal. Tapi kalau putra mahkota harus yang benar dong, identitasnya harus jelas. Karena gaya hidupnya itu harusnya mengikuti siapa statusnya. Nah demikianlah sebenarnya hari ini kita belajar, guys. Pada waktu kita bicara tentang kebohongan, kebohongan ini seharusnya tidak kita lakukan. Kenapa? Karena kebohongan melawan natur kita sebagai status orang yang sudah percaya pada Yesus. Alangkah anehnya kalau seorang anak Tuhan yang mengaku sebagai anak Tuhan dengan segala aksesoris kerajaan sebagai putra mahkota kerajaan surga demikian. Tetapi perilaku, tindakan, kata-katanya, cara berpikirnya itu nggak beres. Cara berpacarannya nggak beres juga. Ya, banyak kebohongan sehingga selingkuh sini, selingkuh sana, punya gebetan sini. Ya, udah putus sama mantannya tapi suka stalking. Kalau ditanya kamu ngapain? Ya, lihat-lihat Instagram temanku kok. Kebohongan, guys. Nah, pada waktu kita bicara tentang bagian ini, maka pengakuan tanpa pengenalan adalah sebuah kebohongan. Dan pengenalan tanpa pengalaman adalah kesia-siaan. Gua harus ulangi ini. Pengakuan tanpa pengenalan, apa maksudnya? Kita mengaku Tuhan adalah Tuhan yang baik, kita mengaku Tuhan sebagai Raja kita mengaku Tuhan Yesus sebagai Gembala kita berdoa kepada Dia, tetapi pengakuan kita tidak diikuti dengan pengenalan kita terhadap kebaikannya, terhadap kemahakuasaannya. Bahkan tidak hanya itu, pengenalan kita pun seringkali tidak hidup di dalam pengalaman hidup kita hari lepas hari. Berapa banyak hari ini kita ini tidak lagi mengalami Tuhan. Di tengah situasi COVID-19 yang seperti ini, kita kesulitan untuk mengalami Tuhan. Sehingga pada waktu kita tidak mengalami Tuhan, semua yang terjadi di tengah-tengah kehidupan ini kita bereaksi dengan intuitif. Dan intuisi kita seringkali mengatakan sesuatu yang tidak benar, guys. Kita ngomong sesuatu yang penuh dengan kebohongan, kita tidak jujur, bahkan kita tidak pernah jujur terhadap diri kita sendiri. Come on, man. Kita nggak jujur terhadap diri kita sendiri. Kenapa saya bisa katakan demikian? Karena pada waktu kita berdoa dan memohon kepada Tuhan, kita mohon pengampunan kepada Tuhan, kita hanya berbicara klise. Kita tidak menilik hati kita sungguh-sungguh dan berkata, apa yang sebenarnya aku lakukan salah di hadapan-Mu ya Tuhan. Apa yang aku lakukan salah? Kita tidak menemukan jati diri kita yang sesungguhnya karena kita pada diri kita sendiri pun kita tidak pernah jujur. Dan bagaimana mungkin kita yang tidak pernah jujur terhadap diri kita, tidak pernah jujur di hadapan Tuhan, mau berharap bisa berkata jujur kepada orang lain. Tahu ya, kan Kak Joyce suka kasih ilustrasi seperti orang mabok kan. Waktu ditanya, kamu gimana, mabok ya? Enggak, tapi sambil bau alkohol. Kamu mabok ya? Enggak, tapi jalannya sempoyongan. Kita mengatakan kebohongan. Kalau kita ditanya, gimana keadaanmu, baik ya? Kalian jawabnya apa? Kadang-kadang luar biasa. Apa yang luar biasa? Seringkali masalahnya luar biasa kita ngomong sesuatu yang kita sadar bahwa itu bukanlah aku yang sesungguhnya. Dan saya nggak tahu seberapa banyak dari kita pun yang hidup di dalam kebohongan ketika kita melihat bahwa pada waktu kita menghidupi kehidupan ini, kita seringkali mencoba untuk menutupi perasaan kita, menutupi ketakutan kita, menutupi kecemasan kita, menutupi kekhawatiran kita dengan topeng-topeng bahagia yang bisa difoto dan diupload. Dan kita berharap komen dan likes yang banyak karena kita memancarkan kebahagiaan dari wajah kita. Come on, man. Kita bisa tersenyum, tapi pada saat yang sama hati kecil kita bersedih. Dia menangis. Kenapa? Karena kita kehilangan pengharapan. Hari-hari seperti ini, teman-teman. Mari kita jujur kepada diri kita. Mari kita berkata kepada Tuhan, Tuhan aku rapuh. Ya. Sebagai seorang pria katakan aku ini tidak mampu apa-apa. Aku terlalu menjaga egoku, aku terlalu menjaga pride-ku, harga diriku, sehingga aku tidak bisa lagi berkata otentik, bahkan kepada orang yang terdekat sekalipun. Kita berkata semuanya baik-baik saja, sesungguhnya kita tidak sedang baik-baik saja.
Yang menarik adalah setelah kita lihat konteks bagian kuduslah kamu sebagai status, ayat yang ke-9 sebelum masuk yang ke-11 dikatakan demikian. Tuhan memberikan sebuah aturan ketika bangsa Israel itu menuai hasil tanahnya. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Menarik sekali, karena Tuhan begitu sangat detail berbicara tentang bagian ini. Ayat yang ke-10 juga, sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Baru masuk ayat 11, janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong. Jadi di dalam bagian ini kita melihat konteksnya adalah bahwa bangsa Israel itu bisa jadi terindikasi sedang mau meraup keuntungan sebesar-besarnya dari apa yang pernah mereka tabur di tanah mereka. Teman-teman ingat ya, dalam konteks bagian ini sebenarnya sebuah tipologi gambaran ke depan ketika Yesus sendiri mengatakan bahwa jika engkau melakukan sesuatu kepada orang-orang seperti ini, yaitu orang-orang miskin pada saat itu, engkau melakukannya untuk aku. Artinya konsep Tuhan itu kepada kita pada waktu bekerja, itu memang begitu. Tidak boleh dimakan sendiri, guys. Tidak boleh. Tuhan itu memang sengaja memberikan apa yang sudah ditabur oleh bangsa Israel itu untuk dirinya sendiri. Bahkan kalau dikatakan di sana adalah janganlah sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik. Buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut. Karena memang itu bagi orang yang tidak percaya Tuhan, itu dibagikan. Bagi orang yang miskin, yang tidak menabur, yang tidak punya tanah, itu dibagikan. Jadi Tuhan itu dari sononya, guys, itu selalu berpikir tentang hidup kita sebagai manusia itu memperhatikan orang lain. Maka muncullah ayat 11 yang dikatakan bahwa janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong. Artinya pada waktu kita ini berbohong dan mencuri, karena kita merasa bahwa apa yang aku tabur semuanya itu adalah hakku sendiri. Dalam arti kata lain, kita sedang mengejar kenikmatan dan kenyamanan semaksimal mungkin. Dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya, meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Hati-hati guys, ini bukan prinsip Alkitab. Sebagai orang yang statusnya anak Tuhan, kita percaya bahwa apa yang sudah Tuhan atur sebagai aturan main menjadi hal yang penting untuk kita camkan. Kenapa kita melakukan sesuatu kebohongan? Karena kita menjaga kenyamanan diri kita. Kenapa kita melakukan sebuah kebohongan? Karena kita tidak mau terganggu dengan apa yang sebenarnya aku suka, guys. Aku tidak mau sesuatu kenyamananku terganggu dan terusik. Oh ya, kalau di rumah, kalau mau jujur ya, Kak Joy juga berkali-kali suka melakukan sesuatu yang aku tahu itu salah sebenarnya. Mungkin hal yang sepele. Contohnya apa? Ketika sedang melakukan aktivitas, lalu anak-anak datang, lalu ngajak bermain misalnya. Kalimat yang muncul dari mulutku tuh bisa tiba-tiba ngomong begini, tunggu ya lagi kerja. Padahal nggak lagi kerja sih. Lalu akhirnya aku harus membuka diriku di hadapan Tuhan. Tuhan, aku ini sangat rapuh Tuhan. Bahkan ketika aku sedang mengejar kenyamananku, aku tidak lagi mendengar suara Roh Kudus itu menegur hati kecilku dan mengetok pelan-pelan dan mengatakan, Joy, apa yang kamu lakukan? Apa yang sudah kamu lakukan? Maka dalam bagian ini, seringkali kita menuntut orang lain untuk mencintai kita apa adanya, tapi kita sendiri tidak sedang penuh dengan cintanya Tuhan. Ini dia, berhentilah meminta Tuhan untuk memenuhi hatimu beranilah meminta Tuhan untuk memenuhi hatimu dengan cintanya, sebelum berani meminta orang lain untuk mencintaimu dengan sepenuh hatinya. Berani meminta Tuhan untuk memenuhi hati kita dengan cintanya. Karena sebelum hati kita penuh dengan cintanya Tuhan, kita akan berusaha sedemikian kerasnya, dengan segala kebohongan, dengan segala manipulasi, yang ingin menolong kita untuk bisa dipenuhi. Kenapa kita ini mengejar kenyamanan? Karena kita bersama dengan Tuhan merasa gak nyaman.
Kita nggak merasa happy punya relasi dengan Tuhan. Mungkin saja kita punya pemahaman yang keliru tentang Tuhan. Kita selalu berpikir Tuhan itu sok ngatur kehidupan kita. Padahal aturan yang Tuhan kasih kepada kita adalah semata-mata bukti cintanya kepada aku. Supaya aku tidak tersakiti. Supaya aku mendapatkan bahagia yang sesungguhnya. Aku justru diberikan pagar-pagar pembatas. Itu bukan untuk membuat kita terkekang, bukan. Tapi semata-mata karena Dia mengasihi kita. Apa kita pikir bahwa kematian Yesus di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, untuk mengekang kita? No. Justru sebaliknya, Dia ingin memberikan damai yang sejati. Karena sesungguhnya hati kita yang mencari sesuatu dalam dunia ini terpuaskan di dalam kematian Kristus. Terpuaskan di dalam diri Sang Pencipta yang mengisi relung hatiku sedemikian sehingga aku tidak lagi mencari sesuatu kepuasan di luar Dia. Ketika aku tidak puas dengan cintanya, maka aku akan berusaha sedemikian mungkin dengan kebohongan demi mencapai apa yang aku anggap dapat memuaskan hatiku. Ketidakpuasan dalam hidup terjadi bukan karena kita tidak mendapatkan apa yang kita cari, tetapi karena kita mencarinya di tempat yang salah. Kita mencarinya di tempat yang salah. Pada waktu pandemi COVID-19 ini, ketika ada banyak hal yang kita merasa kita tidak puas dalam pekerjaan kita, stuck, berhenti. Di dalam relasi dengan pacar kita, dengan pasangan kita, kita mengalami kebuntuan demi kebuntuan. Ada banyak konflik yang terjadi dengan orang tua kita, ada banyak konflik yang terjadi. Kita merasa tidak puas, lalu apa yang kita lakukan? Ya minum wine, minum anggur, sampai mabok, kalau boleh cari obat penenang. Lalu kita merasa bahwa kita melakukan itu, kita sudah puas. Ada beberapa pemuda yang kemudian melarikan kehidupannya dengan games. Saya bukan ngomong main games itu salah, tapi kalau Anda sudah menghabiskan sekian banyak waktu, lalu kemudian tidak lagi memikirkan dan menutup mata untuk hal-hal penting di dalam pekerjaan, di dalam relasi dengan orang tua, kita mengabaikan semuanya itu, tidak lagi baca Alkitab, tidak lagi berdoa, tapi menghabiskan banyak waktu, banyak jam untuk main games. Something wrong with you, man. Sesuatu yang salah dengan engkau. Dan kita merasa bahwa saya akan mendapatkan kepuasan kalau saya melakukan itu. Yohanes 15 ayat 9-11 mengatakan demikian. Seperti Bapa telah mengasihi aku, Yesus berkata, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku itu. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya sukacitaku, kata Yesus, ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia memberikan tidak hanya jaminan tentang hidup yang kekal, tapi Dia mengisi relung hati kita yang terdalam dengan kasih-Nya, supaya sukacitanya Yesus hadir di dalam hidup kita. Mengapa orang berbohong, guys? Karena dia merasa dengan berbohong dia menemukan sukacita. Iya kan? Ketika dia tidak mengatakan yang jujur, dia merasa dia akan terhindar dari semua masalah. Padahal setiap kebohongan yang kita simpan di dalam hati kita itu seperti kanker yang semakin hari semakin banyak, bermutasi kemana-mana. Dan itu mengganggu pikiran kita, mengganggu cara kita melihat kehidupan ini, mengganggu hati kita, kita kehilangan damai sejahtera. Mengapa kita berkata tidak jujur? Karena sesungguhnya ada banyak hal yang kita sembunyikan dalam dunia ini, dan kita merasa kalau itu tidak diketahui oleh orang lain, kalau itu tidak diketahui oleh Tuhan sekalipun, walaupun Dia Maha Tahu, tapi kita mencoba untuk menyembunyikannya supaya kita nampak seperti seorang pribadi yang lebih baik. Bagi siapa? Bagi diri kita sendiri. Man is not what he thinks he is. He is what he hides. Seseorang bukanlah seperti apa yang dia pikirkan tentang dirinya. Seseorang itu dikatakan dirinya ketika dia itu menyimpan sesuatu di belakang hidupnya. Apa yang hari ini kita tutupi, guys? Kebohongan apa yang seringkali kita katakan kepada pasangan, kepada orang tua, bahkan sekalipun kita ngomong kepada Tuhan waktu kita beribadah.
Yuk kita coba membuka hati ya. Masih berkata jujur kepada Tuhan. Tuhan, Engkau tahu isi hatiku yang sesungguhnya hari ini. Engkau tahu kegalauan hatiku, kekhawatiran hatiku, kecemasan dan ketakutan. Dan aku mohonkan kepadamu ya Tuhan, balut hatiku dengan cintamu. Balut hatiku dengan kasih dari Golgota. Yang Alkitab catat bahwa di dalam dialah ada jawaban. Di dalam dialah ada damai dan sejahtera. Olehnya, Yesus mau datang ke dalam dunia ini. Tahu ya, ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, kata yang pertama kali muncul dari malaikat adalah jangan takut. Karena hidup manusia penuh dengan ketakutan dan kegelisahan. Dan hari ini, waktu kita mendengarkan video khotbah ini, mari kita ngomong jujur pada Tuhan. Di dalam Imamat pasal 19, kata akulah Tuhan Allahmu muncul berkali-kali. Coba kita lihat. Di pasal 19 ayat 3, ayat 4, ayat 10, 12, 14, 16, 18. Berkali-kali ayat 32, 34, 36. Dan ini bukan tanpa alasan. Bahkan kalimat akulah Tuhan Allahmu dipakai sebagai prolog dan epilog. Pembuka dan penutup. Jadi menjadi sebuah rangkaian yang akhirnya menyasar kepada ayat yang keempat. Yaitu jangan berpaling kepada berhala-berhala. Teman-teman ingat ya, di dalam hukum Musa Keluaran pasal 20 ayat 3 dikatakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Baru setelah itu hukum yang berikutnya mengatakan jangan bersaksi dusta. Jangan mengucapkan kebohongan. Jangan berkata bohong. Tapi itu ada di dalam aturan yang kesekian. Tapi di depan yang paling awal adalah akulah Tuhan Allahmu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dalam arti kata lain, mengapa kita berbohong? Mengapa kita mengatakan sesuatu yang tidak jujur? Karena jangan-jangan di hati kita ada berhala. Mengapa kita berbohong? Paling tidak karena kita mungkin tidak tahu bahwa sesungguhnya bapak pembohong itu adalah iblis. Dan celakanya adalah secara natur manusia yang berdosa, kita senang sekali untuk apa? Untuk dibohongi. Dan pada saat yang sama kita menjadi anaknya iblis ketika kita selalu mengatakan kebohongan demi kebohongan. Karena iblislah bapak pembohong. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Perhatikan kalimat ini. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Iblis. Dan pada waktu kita bicara tentang iblis yang bekerja di tengah-tengah dunia ini, jangan Anda pikirkan iblis itu hanya bekerja dengan apa? Dengan uang, dengan jabatan, dengan prestasi. Bukan hanya itu. Tapi iblis hari ini masuk meringsek ke dalam apa? Spirit. Roh-roh dari semua ajaran-ajaran yang tanpa sadar kita anut, kita pegang. Contoh misalnya eksistensialisme yang berkata aku dapat hidup tanpa Tuhan. Sekularisme, aku tidak dapat hidup tanpa Tuhan, tapi aku dapat bergantung pada diriku sendiri. Spirit zaman apalagi sinkretisme, aku dapat hidup di dalam Tuhan dan di dalam cara dunia. Men. Ini yang terjadi di dalam zaman ini. Kita merasa kita pengen eksis. Tanpa Tuhan kita bisa melakukan sesuatu. Atau mungkin juga kita hidup dalam sekularisme. Yang mengatakan aku tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Yes, tapi aku bisa bergantung pada diriku sendiri. Kita bisa ngomong bahwa Tuhan itu ada. Tapi dalam perilaku kita tidak lagi menggambarkan seperti apa yang kita yakini. Sekularisme mengatakan bahwa semua perbuatan baik itu bisa kita lakukan tanpa intervensi dari Tuhan. Apalagi sinkretisme. Kita merasa menjadi anak Tuhan, tapi pada saat yang sama kita berhak dan bisa melakukan banyak hal di dalam dunia ini tanpa dengan cara mainnya Tuhan. Ini adalah tipologi seperti saya katakan tadi. Matius 25 ayat 38-40 mengatakan, bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, kami memberi engkau tumpangan atau telanjang, atau kami memberi engkau pakaian, dikatakan di sana. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku.
Artinya apa sih? Sekali lagi, setiap kebohongan, ketidakbenaran yang kita sampaikan semata-mata hanya kita sedang menyembah sesuatu yang bukan Tuhan. Kalau kita tidak bisa menyisihkan sedikit saja dan kita berkata bohong kepada Tuhan, kita mengatakan, Tuhan, ini hasil upahku, Tuhan, aku sudah bekerja, aku berhak mendapatkan segala sesuatunya. Dan kita menyimpan apa yang menjadi hak Tuhan yang harusnya dipersembahkan kepada Dia, kita simpan. Maka Yesus pernah berkata di sini, kalau engkau tidak membantu orang yang miskin, ini bukan cuma sekedar bicara tentang orang miskin, tapi bagaimana Tuhan itu mengajarkan kita melihat orang lain seperti Yesus melihat. Di tengah situasi yang sulit ini ada banyak orang yang mungkin lebih membutuhkan apa yang sedang kita miliki hari ini. Come on, man. Mungkin ada orang yang hari ini sedang memerlukan apa yang sedang kau kerjakan hari ini untuk berkontribusi. Dan kita mengatakan, aku tidak punya apa-apa, padahal engkau punya apa-apa. Berbohong. Kita berbohong karena kita melihat kesenangan diri jauh lebih penting dari kesenangan Tuhan. Kesenangan diri kita jauh lebih penting, maka kita terus kejar. Kalau Yesus saja demikian, mau berkorban untuk aku dan engkau, bagaimana mungkin kita tidak menempatkan kesenangan Dia di atas kesenangan diriku sendiri? C.S. Lewis mengatakan demikian, God cannot give us peace and happiness apart from Himself, because there is no such things. Tuhan tidak dapat memberikan kedamaian dan sukacita terlepas dari dirinya sendiri, karena sesungguhnya itu tidak pernah ada. Dalam arti kata lain, hari ini kita mendengarkan khotbah ini, di tengah situasi ini kita mungkin bisa cenderung ngomong tidak jujur, guys. Tapi hari ini yuk kita kembali kepada kasih Tuhan, mencari kesenangan Tuhan. Dan sebelum kita bisa mencari kesenangan Tuhan, puaslah dan senanglah dulu dengan relasi dengan Tuhan. Karena ketika relasi kita dengan Tuhan itu puas dan senang dan bahagia, maka kita akan berkata apapun, walaupun itu mungkin bisa menyakitkan kita. Kita akan berkata jujur, sejujur-jujurnya, guys. Walaupun mungkin itu mengganggu kesenanganku, mengganggu kenyamananku. Karena sesungguhnya aku sudah nyaman dan puas dengan cinta Tuhan. Tiada lain di dunia ini yang lebih indah daripada Yesus. Sungguh. Kalau kita hidup bersama dengan Yesus, maka kita percaya bahwa kehidupan aku dan engkau tak pernah ditinggalkan, guys. Di dalam keadaan yang seperti ini, mari kita bersandar, bergantung kepada Dia. Sehingga kita menjadi orang yang tidak hanya statusnya sebagai anak Tuhan, tetapi identitas, gaya hidup, integritas kita nyata seiring dengan status kita anak Tuhan. Ingat, guys, anak Tuhan itu hanya bisa bersandar kepada Bapa. Kalau kita tidak bersandar kepada Bapa, mustahil kita bisa melakukan segala kebaikan dalam dunia ini. Maka waktu kita bisa melakukan sebuah kebaikan, kita hanya bisa berkata, it's only by His grace. Kiranya Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Dan mari kita bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, ini doa kami. Kami serahkan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam situasi yang sulit ini, ajar kami untuk tetap berkata jujur, untuk tetap menjaga integritas, untuk tetap mempunyai kepuasan dan kebahagiaan yang penuh di dalam Kristus Tuhan kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan tak pernah tinggalkan kami. Engkau yang menetapkan kami menjadi anak-Mu. Engkau akan melengkapi kami dan memperlengkapi kami sampai kepada kesudahan yang Engkau menyertai kami. Ini doa kami kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa hanya di dalam nama Yesus, Tuhan kami, Gembala yang baik. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya,
kami, ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Bersama dengan segala gereja dari segala tempat dan segala abad, kita akan memperbarui pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan teman-teman untuk duduk. Halo semuanya, selamat datang lagi di segmen WhatsApp PYC. Kali ini kita akan ngobrol singkat dengan Tante Ferry dan juga Axel. Halo. Halo. Ya, menanggapi bulan keluarga, kita baru selesai dari bulan keluarga dan kita mau dengarkan sharing sedikit apa yang Tante Ferry dan Axel alami dalam satu keluarga selama pandemik virus corona ini. Nah, sebelumnya Tante Ferry sudah pulih sehat dari COVID ya, Tante? Udah. Puji Tuhan ya. Okay. Nah, di-sharingin sedikit, Tante. Kemarin waktu kena COVID, lalu harus di rumah, dan sekarang jadi yang diurus sama anak, dan juga suami sakit katanya, walaupun penyakitnya lain. Gimana, Tante? Ya sih, awalnya itu gejalanya cuman batuk sama panas, tapi panasnya mentok cuman 38. Lah terus kemudian ke dokter ya sebenarnya belum enggak terlalu jelas ngasih taunya itu tuh kenapa. Terus katanya disuruh swab, dan setelah itu beberapa hari kemudian swab. Nah, dalam penungguan penantian hasil swab itu tiba-tiba Om Kris itu panas badannya, tapi sampai tinggi sampai 40. Nah, akhirnya diperiksa di laboratorium dan ternyata Om Kris itu dinyatakan kena demam berdarah yang harus masuk rumah sakit. Nah, dalam kondisi seperti itu ya apalagi sekarang kan kondisi masuk rumah sakit itu bisa iya bisa enggak gitu kan, bisa kena di sana berbahaya. Akhirnya Om Kris nggak mau masuk rumah sakit, jadi dokter ngasih waktu cuman sampai hari ketiga harus diperiksa lagi. Kalau trombositnya naik ya bisa enggak masuk rumah sakit. Jadi sepanjang sakit batuk dan panas sampai panas 38 itu ngurusi Om Kris untuk supaya trombositnya naik, kita berdua gantian. Jadi kalau yang pagi sampai jam 7-an gitu tuh Tante full yang ngurusin 7 sampai subuh itu Axel ngurusi supaya trombositnya naik. Jadi kita dikasih advis apa aja ya dikasih supaya trombosit naik. Jadi kita minta supaya mau nurut gitu, karena udah dibawa ke dokter juga. Dokter ngasih tahu kalau pas panasnya tuh sampai 40 suruh ngasih obat apa, itu kita udah dikasih tahu. Nah selama 3 hari itu kita berdua kayak orang bego lah istilahnya,
ya mati-matian supaya trombositnya itu naik, dan ternyata cuma naik 2000 3 hari itu. Wah, tak pikir gini, setengah mati kayak gini naik 2000, tapi minimal boleh tidak masuk rumah sakit. Nah, ketika ngurusi itu hasil swab itu keluar. Nah, ketika hasil swab keluar itu dinyatakan ternyata aku positif. Wow, itu hal yang sangat menekan dan sangat mengagetkan. Dan bingung karena kan di sudut yang lain ada suami yang sakit demam berdarah yang panasnya sampai 40-an. Terus kemudian di sudut yang lain aku harus mandiri. Nah, memang saat itu minta tolong sama ketua Perkantas Pak Hari, terus sama salah satu dokternya yang juga anggota Perkantas, Dokter Horma itu. Jadi aku dikasih obat lengkap, terus kemudian tidur di kamar sendiri sambil permisi sama Om Kris. Sorry ya, aku gak senangani kamu lagi karena aku tidak boleh menyentuhmu dan tidak boleh melakukan apapun. Jadi saya harus ada di dalam kamar, ngungsi di kamarnya Axel. Axel tidur di papai. Nah, nggak boleh keluar kamar minimal, waktu itu diberitahu minimal 2 minggu. Nggak bisa membayangkan seperti apa, nggak biasa hidup seperti itu, tiba-tiba disuruh dikurung dalam 2 minggu, nggak boleh ngapa-ngapain, hanya dibatasi oleh 4 tembok. Nah, dalam kondisi seperti itulah, ya Axel harus berbagi pikiran gitu. Nah, ya itu tidak gampang untuk tante karena tante bukan manusia yang dari kecil itu diam. Dalam pergumulan itulah kedekatan dengan Tuhan itu dibutuhkan yang luar biasa. Karena pikiran macam-macam, mikiri perusahaan yang kondisinya juga ternyata ada berita juga di perusahaan karyawan ada sejumlah itu tidak salah hampir 50 orang dinyatakan reaktif dan beberapa orang positif. Dalam kondisi perusahaan seperti itu, aku dewek tidak bisa ngapa-ngapain. Waduh, namanya Tuhan itu sudah segala-galanya, wes. Pokoknya menolong untuk tidak down, menolong untuk tidak tertekan, menolong untuk, karena kan udah diwanti-wanti sama dokter. Tidak boleh punya pikiran negatif, tidak boleh punya pikiran yang, pokoknya apa yang dikatakan dalam kitab Filipi yang berpikiran positif itu harus dikerjakan di pikiranku. Nah, padahal kondisi COVID itu sendiri menekan, jadi bukan hanya pikiran, penyakit itu sendiri sudah menekan, sangat menekan, karena makan harus makan yang banyak, tapi ya lucu, makannya banyak sampai kadang sampai 5 kali makan, tengah malam pun kalau lapar harus makan, karena lapar. Nah, tapi berat badan turun, lucu, makanannya akeh tapi berat badan turun, sampai kaget dalam waktu seminggu itu ditimbang di dokter turun 5 kilo, padahal makannya banyak, tidurnya juga harus banyak. Nah, dampak dari obat juga akhirnya tante nggak bisa tidur sampai seminggu. Tapi ya luar biasa. Ya itu terus sepanjang itulah Axel yang sudah tak bilangi, Axel sekarang mama positif, kamu nggak boleh masuk ruangan, masuk kamar, kamu taruh aja makanan di muka pintu. Nah, tapi Axel bilang sudah terlanjur mah. Seandainya aku ketularan dari kemarin-kemarin kan mama sudah positif seharusnya. Nah, akhirnya Axel tidak peduli dengan itu. Jadi dia yang harus nyediain makanan, dia yang harus makan kan harus banyak. Jadi dia yang selalu masuk ke ruangan ke kamar untuk nyediain makanan, ngiling apa yang jadi advise dokter, dia yang nginget terus. Bahkan aku tidak bisa tidur pun dia ngoncoi, tidak bisa tidur, tidak tidur. Ya nongkrong di situ ngoncoi sambil bolak-balik dia masuk ruangan papai untuk ngecek ngecek ya tekanan darah, ngecek juga suhu tubuhnya. Nah, nanti dia sudah papai suhu tubuhnya tinggi, dia harus nyediakan obat. Jadi dia mundar-mandir antara 2 kamar, sana sini sampai ya jujur aja tante sampai ketakutan sendiri. Ini sebetulnya akhirnya yang kurang tidur ini Axel. Si nggak mikiri dirinya sendiri, ini dia ya. Tante sampai gak bisa membayangkan, ya sampai kadang-kadang dia nggak tahu nih mama itu nangis gitu sambil ngeliat dia lo hari ini ya apa ya nasibnya nek kayak gini terus saya.
nanti jam berapa gitu, tante kadang-kadang pura-pura tidur supaya dia itu balik ke kamar itu dia tidur. Ternyata dia itu yang ngerosok. Nanti dia tiba-tiba muncul, jalan pelan-pelan muncul, ketahu nek mamanya akhirnya duduk ndak tidur. Loh, mama ndak tidur tak? Ya wes sambil tak koncoi sampai mama tertidur ya. Ya akhirnya jadi kucing-kucingan Mbak Axel, ya akhirnya praktisnya dia kurang tidur juga. Tapi ya itu yang luar biasa, yang kita akhirnya waktu diperiksa lagi untuk tahu COVID hasilnya apa, ya aku minta Mbak Axel, kamu juga mesti periksa. Mau nggak mau kamu tiap hari kontak fisik dengan mama. Ya kami bersyukur Axel negatif, saya juga negatif setelah 1 minggu ya, 10 hari ya, 10 hari. Kira-kira 10 hari setelah dinyatakan positif, langsung dinyatakan negatif sama hasil swab yang kedua. Itu, tapi ya itu yang jelas, dalam kondisi yang seperti itu peranan hidup dengan Tuhan itu luar biasa, dan lebih bersyukur lagi di saat-saat seperti itulah mengevaluasi diri di hadapan Tuhan. Aku ini ikut Tuhan itu seperti apa? Apakah aku punya perasaan sakit hati sama orang yang sebetulnya dulu bilang secara ngomong katanya aku udah nggak sakit hati lagi sama orang itu. Nah, di saat-saat seperti itulah Tuhan mengingatkan kembali sebetulnya kamu belum sih sakit hati gitu. Jadi ada pemberesan di hadapan Tuhan, belajar mengucap syukur. Di saat seperti itu berdoa, seluruh karyawan dan keluarga didoakan, orang-orang gereja didoakan, kan nggak bisa tidur ngapain? Terus baca renungan sambil nyatet, siapa tahu nanti disuruh renungan aku siap. Jadi setiap hari itu nyateti sambil kayak gayanya kayak mau siap bawa renungan, karena nggak bisa tidur itu berdoa sampai tak iling-iling lagi siapa yang belum didoain ya. Untuk menghabiskan waktu yang ada itu aku bersyukur Tuhan mengingatkan untuk mendoakan siapapun yang menjadi orang itu yang aku yang dapat, dan aku sangat bersyukur sambil aku ngomong gini mbak Tuhan, ternyata punya anak 1 anak cuma 1 ternyata tak laki. Wah, sampai Axel ngomong, tahu gitu aku gak sekolah ini yo, sekolah perawat, aku jadi perawat, ngerawat mama, ngerawat papa. Ya, syukur ada sambil yang bisa ngurus ya tante ya. Iya, itu yang aku sangat bersyukur karena dia memperhatikan, dan juga ya aku dapat juga perhatian dari orang Pregolan. Salah satu istrinya Mbak Tuan tiap hari ngirimi makanan, terus jadi keluarga juga tiap hari ngirim makanan karena wis gak sempat mikir sebetulnya mau makan apa. Ya, jadi ada banyak anak-anak Tuhan yang ngirim buah, yang memperhatikan untuk menu yang harus tak minum dan tak makan itu setiap hari ada di rumah. Itu yang aku dapat. Jadi ada keluarga dalam, keluarga inti yang menguatkan, tapi juga keluarga dalam Tuhan yang menguatkan gitu ya. Iya. Iya, ya. Next ke Axel deh kalau boleh. Hai Sel. Axel ini drummer gitu ya, rambutnya panjang tapi ternyata hatinya untuk orang tua ternyata sampai diapresiasi oleh orang tuanya sendiri. Gimana Sel? Kemarin rasanya punya orang tua dua-dua sakit, terus kamu harus ngurusin mereka semua. Apa yang bisa kamu sharingin? Ya kayak apes gitu kan. Ya kayak kaget aja kok bisa barengan dua-duanya. Ya bagus sih, karena mungkin mama ya mengusaha apa ya juga sering keluar-keluar. Jadi gara-gara itu sering ada waktu keluarga sih. Walaupun tetap kepisah tapi kayak mungkin lebih hubungannya kita lebih lebih sering ketemu gitu. Ya gitu. Ya, aku juga lebih dekat sama ayah sama papa. Papa aku jarang ketemu papa soalnya. Gitu. Aku ngeliatnya gitu aja sama ya, sering ngobrol-ngobrol aja sama orang tua. Apa yang menguatkan kamu Sel selama dalam masa merawat papa, merawat mama? Apa yang menguatkan kamu? Ya
apa? Aku ya cuma bisa doa sih. Soalnya aku nggak ngerti harus ngapain. Apalagi DB sama COVID itu kan apa ya? Nggak ada kayak obat pasti itu kan nggak ada. Jadi ya udah sering-sering doa aja sambil ngeliatin apa suhu sama tekanan darah gitu aja udah sih aku cuma bisa doa ya. Nggak bisa ngapa-ngapain. Terus kalau sekarang mama sama papa udah sehat, apa yang bisa kamu syukuri? Terus buat teman-teman yang dengar kesaksian ini dari mama dan dari kamu juga, apa yang kamu mau sampaikan ke mereka yang mungkin sedang dalam pergumulan yang sama? Oke, ya kalau buat teman-teman ketika pandemi atau nanti setelah usai pandemi ini, ya mungkin menghargai waktu keluarga itu penting sih, daripada kita mungkin hangout sama temen tuh bisa kapan-kapan ya. Terus juga nanti kalau misalnya kalau amit-amit ada juga keluarga dekat atau teman dekat yang kena, itu obatnya cuma minta disupport aja sih orangnya, nggak perlu obat tetap jalan tapi mereka tuh butuh support. Jadi ya kalau misalnya ada keluarga terdekat, kerabat atau keluarga terdekat kalian yang kena, ya kasih support aja sih. Ya bikin mereka happy lah, gitu aja. Sungguhan kalau mereka happy gitu tuh treatmentnya kayak seakan cepat sih. Ya jangan lupa ya doa sering-sering hubungan dengan Tuhan juga harus ya lebih dibaiki lagi. Gitu aja sih, gampang sih. Jadi ada hubungan. Ini nggak tahu. Ada hubungan dengan Tuhan, lalu hubungan dengan keluarga inti dan juga hubungan dengan keluarga seiman yang bisa menguatkan Axel dan Tante Ferry untuk melewati itu semua ya. Dan puji Tuhan udah lewat ya Tante dan Axel. Semua udah sehat ya. Udah. Oke. Untuk kali ini itu aja dulu dan terima kasih Axel dan Tante Ferry udah mau sharing buat kita semua. Semoga menguatkan juga semua yang melihat ini nanti. Thank you. Sama-sama. Thank you, Guru. Selamat hari Minggu. Happy Sunday. Nas persembahan kita diambil dari 1 Petrus 2 ayat yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus. Untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Marilah kita siapkan persembahan kita, mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Persembahan dapat diberikan dengan scan QR Code berikut atau transfer ke rekening GKI Pregolan yang tertera di layar kaca berikut. Marilah dengan bangkit berdiri, kita nyanyikan baitnya yang ketiga. Telah ku perhatikan sesama, atau ku biarkan tegar. Ku
menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Marilah kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur atas segala kelimpahan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Sekarang kami ingin memberikan yang terbaik yang kami miliki untuk perlebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Berkatilah tangan-tangan yang mengelolanya sehingga dapat menjadi saluran berkat dan wujud nyata pekerjaan tangan-Mu melalui gereja ini. Hanya dalam satu nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam setiap situasi dan kondisi, dalam setiap musim hidup kita, Tuhan menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Karena Ia adalah gembala kita yang setia dan penuh kasih. Marilah dengan tetap bangkit berdiri kita nyanyikan Gembala baik bersuling dan merdu. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan memberikan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Mu, kuasa damai jelang bening, kuasa damai jelang bening, kuasa damai jelang bening. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera, penghiburan, kekuatan, dan sukacita yang melimpah yang datang daripada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian berjalan bersamanya mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati. Teman-teman kaum muda GKI Pergaulan Bundar, saya percaya dalam masa-masa ini Tuhan membentuk kita dan kita belajar banyak hal sehingga
kita menjadi pribadi yang terus-menerus diperbaharui. Saya mengajak pula untuk kita terlibat dengan dua cara. Yang pertama, mari kita menjaga diri kita. Sering cuci tangan, menggunakan masker, dan juga menjaga jarak. Ini menjadi bentuk kita untuk kita bisa ikut di dalam kegerakan menjaga diri. Yang kedua, mari kita tetap berdoa untuk bangsa dan negara kita. Untuk mereka yang melayani secara medis, mereka yang juga bekerja 24 jam sebagai gugus tugas paling depan untuk mengatasi COVID-19 ini. Kita tahu kita semua dalam keadaan yang seperti ini, ibadah kita masih online. Tapi kita bisa belajar untuk tetap fokus mengasihi Tuhan yang sudah mati menebus dosa kita, bangkit dan naik ke surga. Dan kali ini kita mau ngajak kalian untuk bagiin link dari ibadah kita yang ada di Prebun, supaya kita bisa jadi berkat buat teman-teman yang lainnya. Dan teman-teman juga bisa bagiin link Prebun Podcast. Nah, di sana kita bisa belajar renungan harian, belajar tentang firman Tuhan, dan tetap bertumbuh di dalam kondisi yang sulit seperti ini. Jika kalian ada pokok doa atau ingin kami bantu doakan, kalian bisa menghubungi majelis atau CG leader kalian, atau kalian bisa klik link di bawah ini. Kami ingin membantu dan mendukung kalian di dalam doa. Meskipun kita nggak bisa ketemu secara fisik, tetapi kita masih bisa ketemu secara online kan. Dan juga jangan lupa kita masih bisa saling care, kita masih bisa saling memperhatikan komunitas kita melalui apa? Melalui banyak cara. Salah satunya adalah fellowship online, CG online. Semuanya akan di up to date ke Instagram kita @PrebunYouthCommunity. Jadi jangan lupa untuk follow Prebun Youth Community, stay update di sana. Bagi teman-teman yang mengikuti ibadah Youth Online Service hari ini dan teman-teman belum memiliki small group, care group untuk teman-teman bertumbuh, dan teman-teman ingin rindu untuk bergabung, mari ikut kami bersama-sama bertumbuh dalam care group bagi pemuda, small group atau CIS bagi teman-teman remaja, juga bagi teman-teman yang ingin terlibat dalam pelayanan multimedia, video broadcast, dan editing. Teman-teman bisa ikut terlibat sama-sama memakai kemampuan teman-teman untuk memuliakan Tuhan. Langsung juga pendaftarkan di Instagram di Prebun Youth Community. Kami tunggu pendaftarannya. Prebun Youth Community, happy Sunday! Prebun Youth Community, happy Sunday!